Kuncinya cuman creating interest and demand. Orang jadi tertarik, orang jadi menginginkan untuk membeli produk Anda. So that's marketing. Alright guys, saya pengen ngobrolin tentang digital marketing in general ya, karena semakin banyak follower saya dan banyak juga yang pengen belajar tentang apa sih sebenarnya digital marketing itu. So, kita ambil dulu dari kata-katanya ya, susunan katanya, digital marketing. Marketing adalah sebuah usaha untuk membuat orang lain, orang awam, orang asing, siapapun menjadi tahu dan akhirnya tertarik dan menginginkan produk Anda. That's it. Kuncinya cuman creating interest and demand. Orang jadi tertarik, orang jadi menginginkan untuk membeli produk Anda. So that's marketing. Nah, cara-cara tradisional marketing. Anda bisa lihat orang pasang billboard, pasang di TV, kemudian ya ada 4P dan sebagainya, price promotion, place product, whatever kayak gitu. Semuanya tetap sama, teman-teman. Yang berbeda dengan digital marketing adalah media yang digunakan adalah digital. Jadi kalau dulu Anda masih paham tuh, oh, place-nya berarti saya harus cari tempat yang strategis. Mall-nya sepi, mall-nya rame, pojokan jalannya rame. Kemudian Anda harus bagi brosur di pinggir jalan, di depan lift misalkan, Anda begitu ada lift terbuka, Anda kasih brosur. So that's all the strategy untuk membuat orang menjadi tahu, akhirnya baca, tertarik, dan menginginkan produk Anda. Ya kan? Turun dari elevator, misalkan Anda tawarin, naik elevator, Anda tawarin, all those kind of thing, intinya adalah satu, bikin orang datang ke tempat Anda dan menginginkan untuk beli produk Anda. Itu cara tradisional. Nah, Anda udah tahu itu semua. Kebanyakan dari kita juga tahu, orang tua kita juga tahu, oh cari tempat rame dong, mallnya sepi, dan they know. Oke? Nah, hari ini ketika ngomongin digital marketing, semuanya sama. Yang berbeda cuma medianya. Kalau dulu buka di mall, sekarang bukanya di website, di Instagram, di marketplace. Nah, jadi Anda harus menguasai sekarang yang namanya media digital. Nggak bisa bilang saya gaptek dan mau berhasil dunia digital. Kagak bisa. Selesai. Ya, sorry guys, kalau Anda mau tetap gaptek, ya Anda nggak bakal bisa masuk digital. Karena digital teknologi, semuanya digital. Kalau Anda nggak tahu gimana cara pakainya, ya nggak bisa. Selesai. Oke. Or Anda pakai orang. Tapi biasanya orang yang ngerti semuanya kayak begini, ya nggak mau Anda pakai, gitu aja. Karena mereka udah ngerti kan. Ya mau nggak mau Anda harus belajar. Itu. So, digital, kita ngomongin. Apakah Anda mau pakai Instagram, atau mau pakai TikTok, atau mau pakai YouTube, atau follow up-nya pakai WA, atau sudah pakai sistem-sistem yang lain, atau mau pakai kayak Tribelio, atau Anda mau pakai marketplace, atau, all digital. Itu Anda harus kuasai. Karena mau nggak mau Anda harus mengerti. Nah, sekarang yang jarang diamati oleh banyak orang adalah yang saya pengen share di sini, sebenarnya disebut dengan customer journey. Ya, jadi sebuah proses digital marketing, atau gini deh, saya mau mengatakannya adalah sebagai seorang digital marketer, tugas Anda adalah mendesain customer journey. Nah, apa sih customer journey? Customer journey itu adalah proses orang dari tidak tahu produk Anda, mereka jadi tahu, mereka jadi menginginkan, tertarik dan menginginkan produk Anda sampai beli, sampai Anda upsell, sampai mereka bilang ke teman-temannya, itu semua adalah sebuah customer journey. Jadi kalau di dunia offline, Anda lihat ada billboard, KFC, McDonald. Oke, saya lihat, oh di situ ada KFC nih, saya lagi lapar. Oke, di pojokan jalan ada KFC. Saya akan parkir, saya akan berhenti, saya akan masuk. It's all customer journey. Jadi nggak bisa dibilang bahwa customer journey dimulai dari dalamnya pas transaksi, enggak. Tapi pas lihat iklannya. Dari mana tahu itu ada KFC atau Pizza Hut atau apapun itu? Adalah karena Anda melihat ada plang, ada papan di jalan KFC. That's customer journey. Jadi Anda lagi naik mobil, kemudian, oh di situ ada jam 1 siang, saya waktunya makan, lapar nih. Dari tadi cari restoran nggak ada, lihat, tahu, berhenti. Itu step pertama. Parkir, Anda masuk. Anda lihat, antri, lihat, baca di situ, kemudian Anda memutuskan, oke, saya beli paket A, beli paket B, beli paket C, oke, saya datang, bayar. Ketika bayar, orang di kasir akan mengatakan kayak, Mas, Mbak, nggak nambah kentangnya, nggak nambah saladnya, nggak nambah ice creamnya, atau mau nambah ini, mau nambah itu. That's upsell. Oke. Nah, habis itu ada transaksi, selesai. Go. Itu semua adalah customer journey. Nah, sekarang praktekkan hal yang sama di dunia digital.
Customer journey-nya orang tahunya dari mana? Dari mana nih? Apakah dari sosial media? Atau dari Google ada iklan? Ya kan? Dari mana? Anda mesti cari tahu dong. Kalau tadi kan udah tahu tuh pinggir jalan kasih pelang. Kalau ini di mana? Gimana caranya orang tahu kalau Anda punya akun, Anda punya website? Let's say saya punya Instagram. Siapa yang tahu lu punya Instagram? Iya kan? Gimana caranya Anda bikin orang banyak itu jadi tahu? Nah, di Instagram ada hampir 90 juta orang loh di Instagram. Belum di TikTok, belum di YouTube. Ada jutaan orang, puluhan juta, bahkan lebih, bahkan bisa di atas 100 juta pengguna sosial media di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Anda mau ngasih tahu orang banyak itu tentang produk Anda, atau akun Anda, atau toko Anda, siapa yang mau Anda kasih tahu? Kan Anda nggak bilang kayak, Anda punya restoran bintang 5 gitu. Semua orang kan butuh makan, Dan. So, saya akan memberikan selebaran brosur tentang restoran saya ke pengemis di pinggir jalan. Kan nggak make sense, kan? Ada bilang, semua orang dan makan di restoran saya, mulai dari usia mau anak kecil, sampai usia 70-80 tahun, boleh datang ke restoran saya. Iya, memang boleh, benar. Tapi kan Anda nggak berbagi brosur Anda ke semua orang dengan rentang segitu. Kalau pengemis gimana? Apakah target market Anda untuk makan di restoran bintang 5? Enggak juga, kan? Berarti kan Anda nggak mungkin ngasih kayak begitu. Nah, ketika offline itu jadi make sense. Ketika online kok banyak yang miss di sini. Kenapa bilangnya adalah target market saya semua orang? Ngawur gitu. Karena kalau kayak begitu Anda akan buang-buang duit kan. Anda bagi brosur ke orang yang bukan target market Anda, maka Anda akan buang-buang duit. Maka target marketnya siapa di sini? Nah, di sini adalah mulai menentukan niche market dan yang lain-lain kan di sini. Niche dan yang lain-lain. Makanya kalau Anda baca buku saya, Anda akan tahu ada niche market, target market, ideal client dan sebagainya itu di sini. Nah, setelah tahu ini dibawa kemana? Setelah tahu dari sini dibawa kemana? Apakah dibawa ke, I don't know, maybe website maybe? Atau harus dibawa ke artikel dulu sebelum dijualin? Nah, ini ada banyak nih. Jadi ini loh yang disebut dengan customer journey. Contoh, atau kita nyebutnya, biasa orang digital marketing nyebutnya adalah funnel gitu ya. Funnel. Oke, contoh aja ketika saya menjual Idea Cloud Incubator. Anda tahu Idea Cloud ICI, Idea Cloud Incubator, tempat belajar bisnis selama 3 bulan. Nah, ini macam-macam teman-teman. Saya menggunakan social media, ads. Oke, ads. Langsung ke website ICI. Ini satu. Yang kedua adalah sama dari ads, social media ads juga. Dibawa kemana? Webinar. Webinar baru jualan kelas ICI. Ada juga ads. Kemana? Lead magnet. List building kan? Lead magnet. Habis lead magnet, ICI. Ada lagi apa lagi? Ads. Lead magnet. Webinar habis itu. Baru ICI. Ada lagi apa? Bentar, ada lagi begini. Ads. Saya kecilin ya. Lead magnet. Buku saya, Content Creator Black Book. Supaya apa? Supaya profitable. Dan ini bisa untuk membayar iklan di sini. Ini namanya SLO. Saya pernah, Anda tinggal cek video saya tentang SLO, teknik ini. Dari sini, dibawa ke SCI. Atau dari ads, banyak ya. Dari ads, lead magnet, CCBB, webinar, ICI. Nah, kayak gini. Jadi ada banyak ada banyak customer journey yang saya desain. As a digital marketer, tugas saya adalah mendesain ini. Mana ya kira-kira ya yang kayak begini. Dan kenapa ada banyak ads semua? Ya karena saya mau cepet. Kan saya mau menjangkau banyak orang. Saya sudah tahu target market saya. That's it. Kalau saya pakai konten biasa, ya ada konten biasa. Ada kok konten biasa. Jadi ada kok misalkan dari IG biasa nggak pakai iklan, kemudian ke webinar. Ada. Bukan berarti kalau pakai ads yang ini nggak ada, ini masih ada, dan seterusnya ke bawah masih ada. So ini loh tugas Anda, mencari ini. Mana yang works? PR Anda. Sebagai seorang digital marketer, Anda harus mencari datanya sekarang. Kalau ads-nya ada banyak ya di sini ya. Ada ads 1, ads 2, ads 3, ads 4, ads 5 gitu. Sama, ini kayak begini. Anda harus mencari tahu si A, si B, si C, si D, si E ini berapa persen conversion rate-nya, CTR-nya berapa persen, ini CTR-nya berapa persen, dan seterusnya.
Nanti Anda akan tahu iklan mana yang works, yang iklan apa yang orang ngeklik. Nah, kemudian dari sini, kalau dibawa ke website langsung misalnya, di sini, dibawa sini, berapa persen conversion rate-nya? CR-nya berapa persen? Apakah kalau saya kirim 100 orang ke website saya, ada satu yang beli, berarti 1%? Atau ternyata webinar lebih menarik nih. Berapa nih webinar? Maybe 3% di sini. Berarti kalau di sini ada 100 orang, maka yang closing di sini ada 3 orang. Oh, oke. Berarti kalau gini, mendingan saya pakai webinar daripada saya bawa langsung ke sana. Karena kalau dibawa langsung ke website, closingnya cuma 1%, kalau webinar, closingnya 3%. Tapi kalau lead magnet gimana? Kalau lead magnet, kayak gitu. Jadi ini semua dihitung semua, teman-teman. Jadi angka di sini kalau lead magnet ini berapa nih? Di sini ada angka berapa, di sini ada angka berapa gitu. Kalau pakai ini semua. So, digital marketer itu based on data. Bukan kita coba aja lah, kita jalannya. No, kita mendesain ini untuk mencari tahu mana customer journey atau funnel yang paling optimal sehingga bisa menghasilkan profit terbesar. Karena kan semuanya bayar iklan ya di sini ya. Cukup menarik ya teman-teman ya. Kayak di ICI, itu ROAS saya, return on ad spend, kita ngiklan tuh sekitar 50 jutaan, sekitar, by the way, sekitar situ. Kita baliknya, ROAS-nya itu 24 kali lipat. Ya, 24 kali lipat. That's insane. Gitu, kayak Anda hitung sendiri gitu kan. Harganya juga segitu, Anda hitung sendiri, batch 3 udah full sekarang. Jadi kalau Anda mau ikutan di ICI, adanya di batch 4. Oke. Tapi at the end of the day adalah, Anda digital marketing itu kayak begini, Anda mesti mengerti membuat customer journey itu seperti apa. Mulai bikin orang tahu, sampai semuanya kayak begini. Nah, of course, di sini Anda harus mulai paham nih. Ini kan konten kan sebenarnya kan. Content creator kan. Di sini, ini kayak begini. Kayak begini. Ini. List building. Ya kan, ini adalah bagian dari di sini. Ini list building. Nah, nanti setelah Anda join di sini, di ICI-nya, orang nanya, dan emang ada tempat diskusinya? Kalau mau nanya-nanya gimana? Ada, men. Di sini, makanya di sini namanya ada tribe-nya. Nah, gini. Makanya saya mendesain semuanya. Yang tadi ada buku Content Creator Black Book, ada buku List Building Black Book, and soon akan ada buku Tribe. Soon, belum sekarang. Maybe 1 year, 1 tahun setelah ini deh. Maybe sekitar itu. But at the end of the day adalah semuanya sama, guys. Jadi, buku saya didesain untuk Anda punya kerangka gimana mengoptimasi di sisi konten, kemudian mengoptimasi di sisi list building. Nah, tujuannya adalah ini mendesain sebuah customer journey atau funnel di mana untuk meningkatkan bisnis Anda. Kan mau ya Anda ya kalau misalkan Anda investasi 50 juta gitu terus dapat 24 kali lipat. Coba investasi apa yang bisa naiknya secepat ini? Coba let me know, guys. dalam waktu berapa? 1 bulan. Kagak ada, lo mau main kripto. Emang naik 24 kali dalam sebulan? Ya maybe ada sih, tapi hoki-hokian. Kalau ini kan bisa diulangin terus-terusan ya. Ya kan, bukan hoki-hokian gitu. Bukan kayak satu hit, habis itu nyari lagi gitu. No, ini tinggal diulang aja terus-terusan. Like kayak insane banget. Nah ini loh, Anda belajar digital marketing ini sebenarnya kayak begini. Kompleks dan ya kompleks memang. Kalau enggak semua orang udah kaya. Tapi balik lagi saya mau underline di video ini adalah digital marketer adalah orang yang mendesain customer journey untuk membuat orang awam, orang asing, orang yang tidak tahu Anda menjadi tahu, tertarik dan menginginkan untuk membeli produk Anda. So marketer itu bukan cuma upload produk di marketplace atau di Instagram. Itu uploading, bukan marketing. Alright, so thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.